Syukur bagimu Tuhan. Pernyataan profetik bagi negara Papua yang diadopsi melalui maklumat Trikora kini siap mandiri. Bahwa Kongres Papua I difasilitasi oleh Komite Nasional Papua antara tanggal 17 sampai 19 Oktober tahun 1961. Forum Kongres ini dihadiri oleh wakil dari 7 wilayah adat dan New Guinea Rat, Dewan Papua. Pada sesi terakhir Forum Kongres 19 Oktober tahun 1961, dalam manifesto politik mengumumkan pernyataan kebangsaan Papua dan pernyataan kemerdekaan bangsa Papua. Juga mendeklarasikan simbol-simbol kebangsaan Papua. Bahwa atas restu Ratu Kerajaan Belanda pada 1 Desember 1961, kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua itu diumumkan secara resmi dalam suatu upacara dengan menandai pengibaran bendera bintang fajar diiringi lagu Hai Tanahku Papua. Upacara ini dihadiri oleh wakil dari pemerintah Belanda, Australia, Inggris, Prancis, dan Papua New Guinea. Peristiwa penting ini diwartakan oleh beberapa wartawan bahwa dalam maklumat 3 Komando Rakyat yang disingkat Trikora yang diumumkan pada 19 Desember tahun 1961 di alun-alun Yogyakarta, Presiden Soekarno secara tegas mengakui adanya negara Papua. Tetapi, bagi negara Papua yang baru berumur 18 hari itu dianeksasi alias diadopsi oleh NKRI melalui invasi militer dan politik, yaitu melalui Traktat Perjanjian antara Indonesia dan Belanda di New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 tanpa melibatkan orang asli Papua. Bahwa bagi negara Papua yang diadopsi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia atas dukungan para sekutunya itu sudah tumbuh dewasa dalam genggaman tangan besi, dan kini bangsa Papua sudah siap mandiri sebagai negara berdaulat di atas dasar filosofi saling mengasihi di dalam Tuhan dengan semboyan satu rakyat satu jiwa, siapkan jalan Tuhan dengan Undang-Undang Dasar 10 perintah Allah dan di bawah panji-panji Tuhanlah pembebas, Imam Agung, dan Raja kita. Bahwa bangsa Papua sudah merdeka secara politik pada tanggal 19 Oktober tahun 1961 yang diumumkan secara resmi pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Saat ini Tuhan sedang menanti bangsa Papua harus lahir baru di dalam Tuhan, yaitu merdeka secara rohani. Pada awal bulan September tahun 2023, utusan dari Tuhan memberitahu kepada kami bahwa pintu Papua merdeka sudah terbuka lebar, dan saat ini kita sedang berada di ambang pintu untuk memasuki tanah suci Papua atau Eden Papua atau ke Papua penuh kemuliaan. Bahwa sebelum Tuhan memulihkan tanah air dan bangsa Papua, kita diberi kesempatan sedikit waktu oleh Tuhan untuk lahir baru di dalam Tuhan, yaitu bertobat dari dosa, berdamai dengan siapapun sekalipun musuh, dan bersatu di dalam rencana kehendak Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan
termasuk bagi yang tidak lahir baru di dalam Tuhan, yaitu bagi yang tidak taat pada perintah Tuhan, akan dimusnahkan dari tanah air Papua. Demikian petunjuk dari utusan Tuhan. Bahwa gerakan pemulihan tanah air dan bangsa Papua harus dibangun dari Pulau Gak Soron sampai Samarai PNG. Karena pemulihan Gak Soron sampai Samarai PNG adalah rencana kehendak Tuhan, bukan rencana kehendak manusia. Saat ini sedang dalam proses seleksi. Hanya orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang telah menguduskan dirinya dalam kebenaran firman Tuhan, akan diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah suci Papua atau Eden Papua atau Papua penuh kemuliaan indah pada waktu Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 tertulis, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Juga dalam Lukas pasal 18 ayat 27, kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31b tertulis, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Pada kesempatan ini, kami Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2023. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam menyertai kita sampai Papua merdeka hingga Maranatha. Akhirnya, satu rakyat satu jiwa, siapkan jalan Tuhan. Tertanda Selpius Bobi, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua JDRP 2, Jayapura, hari Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Shalom.